bulan Mei-nya dia ketahuan abis ngelakuin trisam sama teman kerjanya. Ketahuan juga selama ini dia suka jajan cewek. Hi everyone, welcome back to my channel. Asik, hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Segmen kesayangan teman-teman nih, apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah tanya nih di Instastory gue, coba ceritain drama persiapan pernikahan yang paling epic. Ih, pinisirin. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Hai Kacel, jadi waktu mau nikah sama suami, mantan aku ajak ketemuan. Awalnya aku nggak mau, tapi karena bilangnya terakhir kali sebelum aku menjadi istri orang, ya oke lah, aku turutin. Kita ketemu di cafe, terus ngobrol-ngobrol basa-basi, terus berakhir di check-in hotel. Oh wow. Padahal itu udah H-10 pernikahan aku. Pas malam pertama suami aku gak nyadar kalau aku udah bekasan. Soalnya aku sama suami emang udah pernah gitu juga. Jadi mikirnya emang bekas dia doang. Dan setelah 4 minggu nikah aku hamil. Dak dikduk nikah anak siapa? Syukurnya pas lahir mirip sama bapaknya. Gila. Inilah yang dinamakan jatah mantan. Tapi kan lo kata gue ya, kayaknya suami lo sebenarnya tahu. Cuman kayak cowok tuh nggak kepengen cari tahu masa lalu ceweknya nggak sih? Nggak tahu ya. kalau cowoknya emang hobi berantem dan toksik sih mungkin. Tapi bersyukur ya kayak cowok lo tuh nggak ribet gitu. Aku sama cowok ini hubungannya toxic. Selama 10 tahun pacaran aku tuh udah nggak tahan. Tapi nggak bisa courage karena emang pertama kali aku having sex tuh sama dia. Aku ngerasa takut kalau putus sama dia nggak akan ada cowok yang mau sama aku. Kesel. Dia janji bakal datang ngelamar aku bulan Juni 2016. Bulan Mei-nya dia ketahuan abis ngelakuin sama teman kerjanya. Dari situ aku langsung mutusin dia. Ketahuan juga selama ini dia suka jajan cewek. Akhir bulan Mei dia datang untuk ngelamar. Waduh, Ini nggak ngerti apa yang namanya udah diputusin tapi kok masih berani ngelamar ya. aku sebenarnya udah nggak mau banget, tapi akhirnya lamaran terjadi begitu saja. Jadi lo lamaran nih. Dan kita pun beli rumah bareng, patungan DP rumah 50 juta. Tapi aku yang nyicil rumahnya selama setahun. Aduh, Kok pinternya kebangetan gitu. alasannya dia tuh nggak bisa bayar cicilan rumah karena masih ada tanggungan adik dan ibunya. Ayahnya tuh udah nggak kerja. Udah. Kok nggak habis pikir. Tiap berantem dia ngancem mau batalin pernikahan. Padahal aku udah DP nikahnya 30 juta. Manipulatif lagi. Ini udah komplit paket, komplit cowok red flag kayak gini nih. Sedangkan dia belum keluar uang sepeser pun. Kasihan. Ini rada panjang jadi gue mesti singkat-singkat ya. Dan anehnya biasanya kan cewek yang minta request ini itu ya. Ini malah dia yang pengen nikah mewah. Padahal aku tahu duit dia aja pas-pasan. Sampai ada momen kita berantem gede, dia ngehina-hina keluarga aku dan ngancem batalan nikah. Dan aku iyain. Dia shock tuh waktu setuju batal. Dia malah mohon-mohon ke aku supaya pernikahannya lanjut. Emang udah kebaca. Aku sudah nggak mau karena memang sebelumnya selama 5 bulan aku sholat istikharoh. Dan mumpung ini jalannya Allah untuk memisahkan kita. Sebenarnya udah banyak banget. Pengen gue timpuk nih. Aduh. Tuhan tuh sudah memberikan lo fakta-fakta ya, dimana nanti kalau lo akan menikah Nih lo akan menghadapi laki lo yang mau trisam, yang suka jajan, kagak punya duit. sandwich gen. Please. Ingat, laki-laki sandwich gen walaupun dia baik kayak apapun kagak usah deh dikawinin asli. Wah, gila-gilaan nih Kak dramanya. Aku hamil di luar nikah. Cowokku bilang mau tanggung jawab. Udah omongin berdua sama dia, ternyata dia nggak mau tanggung jawab. Terus aku terpaksa nikah sama orang lain. Tapi kan ini bukan anaknya calon suami lo gitu. Gimana bentar. Dan parahnya lagi habis nikah aku malah keguguran. Dalam hati aku nyesel banget ngomong kenapa kegugurannya pas udah nikah. Kenapa nggak pas belum nikah? Jadinya kan aku nggak usah nikah sama orang lain. Kak, by the way kalau dibacain namaku jangan disebut ya Kak. Pusing cerita netizen plus 62 nih ya. Baru awal-awal udah bikin pusing. Please sensor namaku Kak. Dulu waktu nikah banyak banget drama tentang hitung-hitungan hari. Oh ada hari baik, ada hari yang tidak baik gitu kali ya. Nih teman-teman
yang bucin cutai mau nanya dulu nih gue. Lo tuh masih pada percaya gak sih sama hari baik gitu? Atau lo ngikutin orang tua aja katanya nikah harus hari baik atau gimana? Pendapat lo sendiri guys, komen di bawah ya. Jujur gue dan keluarga bukan tipe yang hitung-hitungan tanggal. Ketemulah sama suami gue yang keluarganya selalu hitung-hitungan tanggal. Dan buset, nyaris batal tuh kawin kak. Gue udah minta bulan Desember. Katanya Desember lagi larangan bulan. Banyak hal jelek kalau nikah di bulan itu. Akhirnya keluarga laki gue minta di bulan Juni. Ya udahlah gue jabanin. Lalu setelah tunangan dan ketok palu nikah tanggal 6 Juni hari Sabtu, H-3 bulan pakai ada drama kalau keluarganya bilang hari Sabtu nggak boleh ada nikahan. Ribet banget. Kalau gue dan laki maksa nikah tanggal itu, salah satu dari kita bakal meninggal muda. Gue bingung karena venue dan vendor udah booking semua, nggak bisa seenak hati gantinya. Akhirnya gue memutuskan untuk nggak lanjut ke laki gue dan batal aja, gue nggak mau kawin. Bagus, ribet banget itu keluarganya dan lakinya kayak nggak bisa mengontrol keluarganya. Hey, diam dulu keluargaku, biarkan aku menikah dulu gitu. Nggak bisa, kalau laki tuh harus tegas gitu gemes. Taunya mungkin kandung juga laki gue akhirnya ngelabrak semua pantangan keluarganya dan jadi ngawinin gue. Wow, gitu dong. Jadi laki tuh ya emang udah ributin aja. Bucin cutan tahu kan ya maksud gue, paham kan? Bukannya maksudnya pengen gedor aja. Tahu nggak kak, di umur pernikahan kita yang masuk ke umur 5 tahun kita belum dikasih momongan dan mereka bilang itu akibat nikah dari tanggal yang udah mereka larang. Gimana sih lagian pelin-pelan gitu. Udah dibilang bulan Desember kagak boleh, bulan Juni nggak boleh. Emang keluarganya aja ribet. Fun fact yang gue dengar kalau mereka sampai nyembelih kambing buat nolak bala kesialan yang bakal gue bawa nikah karena nikah di hari itu. Please kak, lu harus baca dulu menjelang pernikahanku H-1 bulan, lakiku ketahuan selingkuh sampai berhubungan badan sama teman kerjanya. Sebenarnya sebelumnya udah ketahuan selingkuh 1 tahun, ketahuan 3 kali. Tahun 3 kali. Masih mau menikah sama dia? Aduh. Tapi nggak tahu kalau bakalan sampai check in dan mabora bareng. Tahu nggak kenapa? Karena lu maafin. Kalau laki-laki dimaafin ya gitu. Makin jadi-jadi. Jarang ada yang 1 banding 10.000 yang bener-bener tobat tuh. Dan gak usah ngarep laki lo tuh yang 1, bukan yang 10.000. Aku udah mau batalin pernikahan, tapi nggak bisa kak karena berkas-berkas di KUA udah beres. Emang langsung nggak bisa gitu gara-gara KUA-nya udah beres? Bisa kali. Dan tahu kak, ceweknya nggak ngerasa bersalah. Malah dia bilang suami gue miskin karena uangnya nggak ada. Aduh, udah suka selingkuh, nggak punya duit. Bati. Terus terakhir kemarin bulan Februari, posisi gue udah nikah. Ternyata si cewek masih mantau aku courage. Aku kerja satu mall sama ceweknya, cuma beda resto. Tiap ceweknya istirahat, pasti buat datengin aku di restoku. Dia duduk di situ sampai 1 jam. Mana aku sakit banget ngeliat mukanya. Bayangin kak, aku setrauma apa? Karena ternyata berhubungan badannya nggak cuma sekali, tapi lebih dari 2 kali. Di sini ya, tolong belajar banget nih cewek-cewek yang nontonin Shoot Time. Kalau udah punya laki yang suka selingkuh, Bilang apa? batalin nikah, putusin, gak usah dikawinin. Apalagi udah suka selingkuh, miskin lagi. Capek gue bikin cerita ini nih kayak penuh. Sebelum nikah H-3 bulan, aku selingkuh sama teman kerjaku. Oke, ini kayaknya banyak banget ya yang selingkuh sama teman kerja. Karena menurut gue lingkungan pekerjaan itu bisa menjadi lingkungan yang rentan untuk selingkuh. Kenapa? Karena misalnya nih lo lagi ada masalah, terus lo ngerasa ya teman kerja lo tuh bisa temen curhat. Terus belum lagi yang suka nebeng-nebeng pulang. Padahal punya pasangan. Nebeng-nebeng kemana? Ke hotel. Ya Allah, mulut gue nggak bisa. Tapi emang bener, kadang-kadang ada temen kantornya yang malah ngerestuin mereka tuh selingkuh. Ngerti gak sih? Kayak sengaja ditutup-tutupin sama pasangannya. Bukan tanpa alasan courage, karena calon aku tuh sering gak ngabarin, ngomongnya juga kasar, gak ada waktu apalagi ngobrol. Ya udah putusin dong, kalau kayak gini jangan malah selingkuh. Awal deket karena putus sama calonku, dia datang ngasih aku semua yang aku gak dapetin dari calonku. Ya iyalah, orang baru. Coba kalau udah lama. Tapi akhirnya kita putus sehari sebelum akad kak. Maksudnya sama selingkuhannya apa sama sama selingkuhannya. Sekarang aku nyesel nikah sama suamiku. Dia main slot sampai habis berjuta-juta. Padahal buat anak istri perhitungan banget. Dia juga pernah ketahuan VCS cewek, KDRT juga. Dan ortu dia malah nyalain aku pas aku cerita mereka tentang kelakuan anaknya. Sekarang aku udah minta pisah, tapi dia gak mau. Aku harus gimana ya kak? Gimana sih? By the way, setelah 4 tahun lost contact mantan selingkuhan aku tiba-tiba
nge-DM aku lagi. Oh, ini nih. Duh, Shay, kalau emang udah nggak yakin, kenapa sih dipertahanin gitu? Nggak ngerti gue. Percaya nggak percaya, godaan sebelum nikah itu katanya banyak setannya. Ini nih. Yang berbuat manusia, yang disalahin setan. Tapi emang bener Kak Rech, gue sebelum nikah sama suami H-1 bulan, mantan terindah gue ngajak balikan dan ngajak nikah juga Kak. Bentar, gue tuh nggak ngerti ya konsep yang namanya mantan terindah. Kalau mantan mah mantan aja, nggak usah pakai embel-embel terindah. Kalau terindah ngapain dijadiin mantan? Otomatis gue nggak bisa dong karena gue harus nikah sama suami. Tapi karena itu pula kita malah check-in dulu. Maco. Sebagai salam perpisahan ya Kak, ini si godaan setan yang gue demenin. Gak ada yang lebih drama lagi dan merepotkan ketika nyokap gue mau nikah lagi dengan seorang ustadz. Jadi nyokap gue itu mantan biduan. Nyokap tobat setelah cerai dan jadi korban kekerasan bokap. Sejak itu gue dan nyokap balik ke kampung dan nyokap minta bantuan dan ajaran religi ke seorang ustadz yang dulunya teman baiknya dari kecil di kampung. Nyokap bilang semua hal buruk yang nimpa dia itu karena hidup dia yang lupa sama agama lah ya intinya. Akhirnya nyokap sama ustadz itu saling suka dan iya gue juga kaget waktu nyokap bilang dia mau nikah sama tuh ustadz. Tapi ternyata yang gak setuju itu tetangga. Hehehe. Ada nih orang tua gak setuju, anak gak setuju gitu, kakek gak setuju, keluarga besar. Ini yang gak setuju tuh tetangga. Dari mana? Kesel gue. Mereka bilang nyokap udah zinah dan melet ustadz. Waduh. Padahal emang ustadznya beneran suka sama nyokap gue sebagai teman kecilnya. Setelah drama kampung mulai memanas, nyokap dikeluarin di grup RT rumah kita dan dilemparin sampah. Oh, sampai ibu-ibu pada neriakin nyokap setiap dia keluar rumah. Akhirnya gue dan nyokap pindah dari kampung itu. Sedih ya. Bingung gue tuh kenapa sih tetangga-tetangga pada suka banget ikut campur. Mau cerita Rech? Tolong ya jangan ditampilkan namaku. Jadi pengalamanku itu ketika suamiku mau menikah lagi dengan istri keduanya. Aku pun ikhlas karena sudah diyakinkan sama masku kalau dia nggak bakalan menceraikan aku. Bakal tetap adil dan tetap menghidupiku dengan layak. Aku pun ikhlas karena aku tahu aku nggak bisa ngasih mas keturunan. Jadi setelah sholat istikharoh, aku pun bersiap bertemu istri barunya. Aku diminta oleh masku untuk membuat catatan tentang kebiasaannya. Apapun yang berkaitan dengan masku agar istri barunya bisa memahami suamiku. Bahkan aku harus menceritakan dan mengajarkan kebiasaan yang diranjang. Harus banget ya. Jujur aku masih stres berat mengingat kalau masku akan berhubungan dengan istri barunya itu. Tapi karena cinta dan rasa bersalahku ya aku ikhlas. Aku pun disuruh mengantar, menemani, dan merawat istri barunya untuk persiapan menikah. Aku posisinya di situ malah jadi pembantu istri barunya. Sampai sekarang istri barunya pun masih suka nyuruh-nyuruh aku. Dia lebih mewah daripada aku. Aduh, capek. Bikin darah tinggi nih yang kayak gini-gini nih. Lu baca sendiri aja deh. Gak sanggup, gue tuh membacakan tuh gak sanggup. Halo Mbak, pengalaman saya ketika anak saya yang berusia 18 tahun mau menikah. Memang alasannya karena anak saya ini hamil di luar nikah. Awalnya kaget banget sih, tapi mau bagaimanapun saya paksakan agar anak saya dan pacarnya itu menikah. Pas ketemu dengan keluarga calon pun sempat ribut karena masalah biaya. Keluarga calon sebenarnya nyuruh anak saya aborsi dan ninggalin pacarnya. Tapi walau bagaimanapun itu kan dosa. Jadi kami kekeh paksa nikah. Gak paham lagi sama teman kantorku yang malah rajin nyomblangin aku pas aku udah engage. Nih, gue bilang juga apa? Ada tau gak sih? Tipe manusia lucnut kayak gini tuh. Awalnya aku emang gak go public pas baru tunangan. Gak ada temen kantorku satupun yang tahu. Terus adalah tuh temen cowok aku yang mau nyomblangin sama temenku satu divisinya. Tapi aku gak kenal banget sama dia. Ya udah deh, aku spill tuh, aku udah tunangan. Dia pun baru ngeh kalau aku pakai cincin. Oh, gak berapa hari dia nanya lagi kosong kapan. Soalnya temennya pengen ngajak jalan. Kesel gak tuh? Kan udah bilang aku tuh udah tunangan. Terus dia bilang ke temennya ini udah suka lama banget. Kalau udah suka lama banget kenapa nggak gaspol? Dia malu katanya ngomongnya karena emang nggak pernah koordinasi kerjaan apa-apa dan nggak kenal. Salah sendiri, salah suruh. Si temennya introvert banget kak. Dia bilang pokoknya mau ngajak jalan kayak mau ngebuktiin gitu. Sampai suatu hari aku lihat dia di depan kosan. Itu temennya yang suka sama aku. Dia bilang mau ngajak jalan sambil bawa bunga. Akhirnya aku usir deh tuh karena aku udah tunangan.
Terus ada lagi mbak-mbak HRD yang mau jodohin aku sama temennya yang manajer coffee shop itu. Dia sampai bilang lebih tajir temennya daripada tunangan aku. Astaga, kenapa pas udah tunangan malah banyak ya cobaannya. Aku udah terima nasib waktu aku dijodohkan sama orang tuaku. Yah, nasib dari keturunan keluarga Arab emang masih suka kayak gitu. Tapi kalau sampai aku harus berkorban sama hal yang aku nggak suka tuh sedihnya banget. Sekitar sebulan lalu sebelum nikah, aku pulang ke rumah abis kuliah. Aku kaget dan shock ketika semua koleksi album-album dan poster K-pop NCT ku hilang di kamarku. Ih gila ya, itu kan mahal-mahal. Aduh, ngumpulin di mana susah. Semuanya hilang. Aku nangis-nangis dong pas aku tanya ibuku, katanya semua koleksiku udah dibuang dan dikasih ke tukang loak karena katanya suka sama idol K-pop itu dosa. Dan biar aku fokus urus suami dan gak naruh hati sama laki-laki lain. Gila nggak sih? Aduh, shock banget Kak. Aku sampai semingguan gak mau keluar kamar, marah banget. Kayak kenapa aku harus ngorbanin demi pilihan orang tuaku. Oke guys, itu dia tadi Chew Time tentang drama persiapan nikah. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan diaktifin loncengnya nih, diklik loncengnya biar gak ketinggalan video gue selanjutnya. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye!